Apalagi dengan target 1 juta belum. Pak Jokowi turun dong, lihat ke lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Lokus. Alhamdulillah hari ini kita dari Media Lokus berhasil mengundang beberapa narasumber dengan tema yang akan kita bawa adalah jeritan honorer atau honorer Garut menjerit. Alhamdulillah di hadapan saya sekarang sudah ada ketua dari FHKG atau Forum Honorer Kabupaten Garut disertai dengan Ibu Koordinator kategori 2 dan alhamdulillah juga hadir pejabat ya sekaligus putra daerah terbaik yang saat ini menjabat sebagai sekretaris ke daerah atau Sekda Bapak Haji Nurdin Donat. Selamat datang Pak. Selamat datang Mas Ujang. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf Pak sebelumnya kondisi studio kita Udah. apa adanya seperti ini. Udah. Tapi mudah-mudahan walaupun sempit Pak, ini namanya Lokus. Lokus itu artinya tempat Pak. Kita berharap tempat ini menjadi aspirasi bersama untuk membangun Garut ke depan menjadi lebih baik. Amin. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, tema hari ini kita akan membawa tentang jeritan suara harapan daripada honorer yang selama ini menjadi persoalan bersama. Saya langsung ke Kang Arif. Siap. Kang Arif, saya selama ini memantau, mengikuti sekaligus kalau sebagai media kita menyampaikan informasi bahwa honorer Kabupaten Garut ini setiap tahunnya selalu ada gerakan, ada unjuk rasa, audiensi dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, kenapa itu terus menerus terjadi? Ya, nah pasti kan ada sebab, ada akibat. Tapi sebelum itu saya ingin tahu Kang Ari, sebenarnya FHKG itu kapan berdiri, berapa anggotanya, dan di dalamnya itu ada berapa komponen? Karena saya dengar ada honorer dinas kesehatan atau nakes, pendidikan dan lainnya. Silakan Kang Arif. Baik. Terima kasih Kang Asep atas waktunya dan undangannya, dan terima kasih juga Pak Pak Sekda sudah menghadiri. Alhamdulillah ya Pak Sekda, walaupun dari Komisi 1 sudah diundang ya. Betul. PKD juga tidak pada hadir, padahal sayang kita meminta mereka untuk datang juga sebetulnya ya, terkait permasalahan ini harus dikaji bersama dan menjadi perhatian di atensi semua pihak khususnya Pemkab Garut. Nah, pertanyaan tadi mungkin agak sedikit lucu ya Pak Sekda, kenapa kita selalu ada pergerakan? Kita bukan kudeta intinya, kita bukan makar, kita meminta hak yang memang selama ini sudah sangat layak dan sangat pantas kita dapatkan atas pengabdian kita yang memang sudah sangat lama ya Bu ya. Ada yang belasan tahun bahkan puluhan tahun, ada yang usia di atas 50, banyak anggota kita yang usianya sudah lanjut. Nah itu miris Pak. Kenapa saya tergerak mendirikan forum FHKG? Karena memang kita berkaca ke kawan-kawan guru, mereka kompak, solid dan lain sebagainya. Ada mungkin forumnya pagar ya kan, saya cek waktu itu. Terus kemudian ada PGRI-nya kompak, dinas pendidikannya kompak. Dan kita di lintas dinas tercecer Pak. Bisub dengan dinas perhubungannya, Satpol PP dengan Satpol PP-nya, Dinkes dengan Dinkesnya. Saya tergerak di situ untuk menyatukan semua yang senasib dengan saya khususnya sebagai honorer yang memang perlu diperhatikan dan perlu pada yang memang mendelegasi, menginisiasi untuk berjuang gitu ya. Artinya kita berjuang itu untuk mendapatkan hak semua kawan-kawan juga. Ya artinya
kenapa ada pergerakan? Nah, sampai saat ini, detik ini kita duduk di sini, belum ada artinya secercah harapan untuk perubahan status dari honorer ke definitif, ASN PNS atau P3K. Yang selama ini memang miris juga kawan-kawan guru dengan amanat presidennya sebagai pelayanan dasar, amanat kawan-kawan guru dan para perawat ya Bu ya, kawan-kawan perawat. Nah, di situ berbicara kenapa EPKG mesti terus berjuang, karena memang biar ada atensi dari pemerintah daerah dan pusat. Kita juga berada di posisi pemerintahan, sama mengabdi ke pemerintah. Justru posisi kita tuh kita Pak, sebagai pelayan publik, PAD, terus melaksanakan tugas-tugas yang berat seperti ada resiko kerja yang berat seperti pemadam kebakaran, Satpol PP, Dinas Perhubungan yang memang kerjanya berat Pak. Artinya memang ada satu kesatuan dengan semua komponen yang ada di perusahaan. Betul, jadi EPKG itu sebetulnya honorer Kabupaten Garut non guru Pak. Non guru. Jadi berbagai lintas sektor, lintas dinas ada di sini termasuk kecamatan dan kelurahan. Oke. Betul. Berarti jumlahnya pasti banyak Bang ya? Ribuan. Makanya dari BKT kan nggak ada yang pertanyakan update nanti jumlah total berapa. Nah, itu Pak mungkin yang memang perlu kita sampaikan selain memang ya momentum ini pas kayaknya. Saya juga sebetulnya izin pas kita kurang sehat juga sebetulnya izin kurang sehat, tapi memang karena ini penting dan wajib sifatnya memenuhi undangan. Menurut Islam juga wajib selama kita bisa kita hadir. Alhamdulillah kita menyampaikan ini, mudah-mudahan Pak Sekda selaku Bapak kita semua memberikan memang secara kewenangan beliau ya, memberikan peluang untuk kita terkait apalagi undang-undang ASN sudah disahkan. Nah, tindak lanjut dari pemerintah daerah termasuk khususnya mungkin Pak Hadi Mulyana sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Garut seperti apa mungkin nanti menyikapi hal tersebut. Nah, sementara ini kawan kita ini segi usia sudah uzur lah boleh katakan, jangan sampai Sudah katanya mau memasuki usia pensiun. Iya, ada yang 1 tahun lagi menjelang pensiun ada banyak. Banyak. Nah, kita jangan sampai pensiun dari honorer. Kasihan pengabdian kita. Kasih dia udah seperti apa. Terkait regulasi mungkin itu berbenturan ya Pak. Terkait regulasi. Tapi mungkin kita juga sistem by system gitu. Jadi ketika sistem kita mengikuti sistem juga, kenapa tidak kita mengusulkan juga? Karena dasarnya apa kebutuhan ini Pak. Betul. Karena mereka pihak pusat, pemerintah pusat tidak tahu kebutuhan PMK baru itu seperti apa. Yang lebih tahu itu nggak Iya, makanya mohon izin ke Pak Sekda untuk diusulkan. Khususnya kategori 2 Pak, kategori 2 kawan-kawan kategori 2 yang kemarin 2008 ya kalau nggak salah 2028 data dari BKD, kemudian kita verifikasi ulang, mohon izin ke Bu Hadi ini kembali juga izin untuk kapal ulang. Kami verifikasi, ada yang sudah meninggal masih bersertifikat namanya di situ, ada yang sudah lolos P3 masih ada di situ. Kita semampu kita ada data pembanding yang hasilnya jadi 1.614 ya, total sekarang. Itu pun belum dikurangi yang lulus kemarin ya, belum dikurangi. Oke, sebentar kan. Siap. Perbedaan antara honorer kategori 2 dengan honorer yang lain itu apa? Oh ya jelas betul. Dari TMT aja juga berbeda. TMT itu apa? Terhitung mulai tanggal. Terhitung mulai tanggal. Terhitung mulai tanggal. Jadi masa bakti kita justru 2013 itu udah testing. Jadi kita tuh sebetulnya seperti sudah disampaikan ke Pak Haji kemarin, bahwasannya PP 49 lahir kemarin yang dipakai kemarin tuh mekanisme pengangkatan P3K ya untuk guru dan perawat. Soalnya PP 49. Justru sebelum PP 49 lahir kita udah duluan Pak. Dan kita mandatori amanat undang-undang yang sebetulnya harus sudah selesai sebetulnya. Harus selesai. Saya juga koordinasi dengan kabupaten lain. Justru kabupaten lain kategori 2 sangat sedikit Pak. Kalau saya juga kaget 2000 loh, nggak salah tuh ini 2000. Saya bilang, ya kita verifikasi ada jadi sekitar 19-14 ya jumlahnya. Jadi perbedaan kategori 2 dan non kategori 2 sebetulnya sama-sama honorer, sama-sama. Cuma mungkin karena lamanya bekerja dan sudah mengikuti tes 2013, itu bedanya. Jadi honorer kategori 2 ini pernah mengikuti testing sudah 2 kali, tetapi tidak lolos ya? Tidak lolos. Seperti itu. Jadi kalau yang non kategori 2 itu non ASN sekarang non ASN, jadi non THK 2. Kan. Ini kita terus bisa Bu ya, Ibu koordinator kategori 2. Kalau akan secara umum. Kan banyak yang bertanya, FKHG itu komponennya berapa? Misalkan kalau di kesehatan ada apa? Katanya yang saya dengar nih,
ada TU, Betul. ada Ada sekolah juga. betul, terus kemudian pendidikan, ada juga tadi ya pernah ada yang nelfon, mungkin salah satu dari dinas pendidikan, beliau berharap sih bisa datang, tapi karena memang kondisi beliau lagi bekerja, mereka minta kita secara virtual di sini, tapi rekan-rekan kita dari tim katanya tidak bisa, maka apa aja yang disampaikan beliau tidak bisa untuk sementara. Sekarang diwakili oleh saja Kang Ali. Sebenarnya Kang Ali, tuntutan yang paling mendasar sih kepada pemerintah, baik daerah, provinsi atau pusat, yang paling mendasar dan urgent. Tadi ada yang 1 tahun lagi mau pensiun tuh, Banyak. ya. Persoalan-persoalan itu kan terus bergulir, tetapi masih tidak ada titik temu. Jadi harapannya apa? Terus persoalan yang dihadapi itu apa? Sehingga semua masyarakat bisa paham kan? Bisa dijelaskan nggak? Jadi begini Om, terkait komponen ya, saya jawab terkait komponen. Jadi FHKG itu secara general ya, secara umum forum honorer Kabupaten Garut yang di dalamnya tadi saya katakan bukan hanya SKP instansi, tapi kelurahan kecamatan juga masuk di sini, termasuk mungkin di bawah dinas pendidikan kan non guru ya, teknik, teknik operator, ada penjaga sekolah. Ya itu maksudnya ada operator, maksudnya sekolah. Ketuanya kebetulan ketuanya di FHTK itu sekjen di kita. Sekjen kita, kan Yudi kebetulan berhalangan hadir, izin juga tadi ke saya berhalangan hadir. Kemudian ada dari Dinkes itu kan ada FHKN ya, ada perawat, ada juga kemarin deklarasi kita Perhakes, forum honorer administrasi kesehatan, itu nggak masuk ke kita. Ketuanya Kang Yudi saya berhalangan hadir juga. Nah, jadi banyak juga Pak sebetulnya, termasuk penjaga sekolah yang di SD, SMP itu banyak sebetulnya. Mungkin dari dinas pendidikan, kalau dari puskesmas, Perpu, ya apa namanya? PUPR. Bukan apa tuh pusto ya, maksudnya pusto ya. Puskesmas membantu. Ada administrasinya juga banyak. Oke. Jadi semua mendukung kita. Jadi secara ini kita bukan kita sengaja memecahkan antara kategori 2 dan non kategori 2, tidak. Tapi biar kita tertib administrasi. Berapa sih jumlah THK 2 di Garut sebetulnya? Nah, saya serahkan ke Ibu Yanti selaku kita tunjuk sebagai koordinator. Oke. Jadi kita tahu yang mana ASN berapa, yang kategori 2 berapa. Jadi kita enak gitu Pak. Jadi kalau secara umum keseluruhan, nah, terkait nanti mekanisme yang pertanyaan tadi yang disampaikan, titik temunya seperti apa, ya mungkin beliau yang lebih tahu. Karena memang kita berjuang terus-terusan ini karena memang tadi itu sebab akibat ya. Karena memang kita sampai detik ini pun kita belum ada perubahan status dari honorer ke definitif ASN ya. Ya kita terus berjuang meskipun kita lillahi ta'ala tidak memungut iuran sedikit pun, tidak meminta uang sedikit pun kepada anggota yang sekian ribu orang banyaknya. Kita lillahi ta'ala selama kita bisa kita berjuang. Oke. Karena perjuangan itu siap lapar, siap dicerca, siap di segala macam. Itu namanya perjuangan. Kalau nggak siap lapar, nggak siap panas, jangan jadi perjuangan. Gitu aja. Oke. Oke. Cukup jelas Kang Ari penjelasannya bahwa FKHG itu terdiri dari beberapa komponen. FHKG, Forum Honorer Kabupaten Garut. Untuk kategori 2, ada berapa jumlahnya? Terus testing ini sudah berapa kali? Alasan yang paling mendasar tidak lolos. Terus kemudian sekarang berjuang ada lolos. Nah, apa sih yang menjadi kendala? Sebenarnya saya ada sesuatu si Pak Sekda. Tahun 2019 saya pribadi pernah melakukan semacam investigasi secara terus-menerus. Jadi di honorer itu ketika mau di PNS ya ada dugaan pemalsuan dokumen. Maladministrasi. Saya pernah tanyakan ke kawan-kawan honorer, kenapa nggak berani dibuka? Alasannya bla 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 bla. Nah menurut saya pribadi sebagai seorang wartawan waktu itu, ya akan beres-beres lah. Kan persoalannya ada di sini. Ada orang yang seharusnya jadi PNS, tetapi tidak jadi PNS karena terganggu oleh ABCD. Dan ternyata di media-media besar sekelas Tempo dan yang lainnya itu terus selalu ada. Tapi ya maaf kata, kita sebagai wartawan hanya bertanya, yang menjawab dan menentukan adalah ya dari pihak-pihak pemerintah itu sendiri. Tapi terlepas dari itu, sekarang dari kategori 2 agar bisa lolos, kira-kira harapan Pak Sekda itu apa untuk pemerintah daerah? Langsung ya Bu, unek-unek dikeluarin. Terima kasih ya. Mungkin ini Pak Sekda ya.
Mungkin teman-teman saya mungkin maaf ya kalau ada kata-kata mungkin yang kurang mungkin. Mungkin kami itu kan saya perwakilan dari semua kategori 2 ya, yang terdiri dari jumlah 1.614, yang dimana saya sendiri tahun 2024 kan ya, SKTMT enggak 2004 saya, padahal kan dari situ seharusnya udah ada penyelesaian istilahnya kategori 2 itu. Menindaklanjuti dari tadi Kak Angka Asep ya, saya mungkin sebagai koordinator kategori 2 berharap kepada Sekda ya, karena mungkin saya juga dengan teman-teman sama kan semua juga berjuang negara ini melayani semua ya. Jadi saya harap Pak Sekda gitu ya, kami yang kategori 2 ini tolong saya minta kebijakan, saya minta Pak Sekda semua yang non administrasi itu diangkatlah semua, terutama yang kategori 2 itu jangan melihat dari sisi pendidikan S1 SMA semua sama. Menurut saya semua sama ya, menurut saya semua sama. Kalau dilihat dari peraturan itu dari TMP kan, dari masa kerja, ya, sudah dari RUASN kan ada ya kan ya, yang kategori 2 dari tahun TMD 1 tahun sampai 20 tahun, dari 15 tahun, dari 20 sampai 35 dan seterusnya ada kriteria 1, 2, 3 di situ saya lihat dari itu. Nah itu mungkin Pak Sekda tolong, saya juga sudah saya mendatangi Pak Bupati kan saya. Pak Haji Rudi. Ya, Pak Haji Rudi, Sekda. Apa yang disampaikan waktu itu? Ya, saya itu Pak bersama Kang Ari, semua juga pengurus kategori 2 ya, KHG sana. Saya menghadap ke beliau silaturahmi dan beliau bilang masih ada kategori 2 di Kabupaten Garut. Kaget beliau, masih ada Bu, masih Pak. Saya bilang ada berapa? 1.614. Hah? Oke lah, saya janji, saya bisa berjuang, saya bisa mengusulkan itu, saya bisa mengangkat semua. Beliau bilang. Itu pembicaraan kapan? Tanggal bulan Juli. Tahun? Itu 2023. Puasa bulan Ramadan. Oke. Bulan Ramadan. Ya. Lebaran kan? Ya, sebelum Lebaran itu saya kesana juga ke Pak Rudi itu. Alhamdulillah, beliau alhamdulillah lah gitu ya memperhatikan kami. Beliau mengusulkan kembali, coba saya minta data verifikasi yang ada di BKD. Verifikasi ulang. Ya. Oke, kalau segitu saya sanggup, kata beliau. Saat itu mengusulkan dengan Pak Bupati itu, saya ke BKD dengan semua ya, pakanannya semua. Ternyata BKD udah asap itu inilah banyak janji gitu. Oke. Ya, dari BKD itu. Di situ mungkin kita sudah Pak Sekda ya. Terakhir silaturahmi dengan Bapak kita ini, Pak Sekda ini gitu ya. Nah itu mungkin Bapak tolonglah. Kalau memang gimana ya? Kalau mohon kalau bukan Allah ya. Karena kan kita ikhtiar ya, ikhtiar gitu ya. Minimal jadi perantara ya. Nah, mungkin Allah lewat Pak Haji mungkin ya. Bagaimana lihat kami gitu, please kan. Kalau ingin menangis saya ingin menangis Pak, jujur Pak, saya ingin menangis. Saya udah 20. Kalau SK Puskesmas itu saya tahun 2000 Pak, 2000. SK pertama dari kepala Puskesmas saya 2000 tahun. Berarti udah sampai 23 tahun ya? Sampai sekarang saya belum ada tahun. Oke. Nah, ada juga teman saya dari Dinkes sama Puskesmas Tarabon Ibu Elis udah mau 2 tahun, hampir mau 4 tahun lagi mau pensiun. Ada yang 3 tahun, 2 tahun lagi. Gimana? Oke, saya mau bersih satu tahun. Tolong, gimana saya? Tolong harapan saya. Semua sama bekerja mengabdi membangun negara ini, melayani dengan tanpa pamrih istilahnya. Saya digaji berapa bukan saya tidak apa ya? Bukan saya menafikan, saya bukan. Alhamdulillah berkah. Tapi tolonglah status kami.
Oke. Sebelum Pak Sekda menjawab, ya, saya pengen tahu dari 1614 yang memasuki usia mau pensiun itu berapa orang? Ada 20% ya, 15% ya, 15% ada. 15% masih 15%. Berarti berapa orang itu? Ada 300-an. 300 Kurang lebih 300-an. 300 orang yang artinya Menjelang ini masa kerjanya sudah sangat puluhan tahun Iya. mengabdi kepada negara, kepada masyarakat Garut ya. lebih 20 tahun. Sebenarnya kita pengen secara mendalam ya, menggali apa sih keluh kesahnya, bagaimana perjalanannya, dari berapa sih honornya sampai berapa, terus kemudian perjuangannya itu, maaf ya, kita mendengar selentingan kan untuk mencapai posisi satu kedudukan PNS itu perjuangannya ABCD kan. Nah dari honorer itu juga kan ketika ada unjuk rasa ke dewan itu ngabisin waktu, ngabisin modal, apalagi dari selatan mungkin ya, itu kan perjuangannya pasti melelahkan. Tetapi pada akhirnya dikatakanlah nihil, tidak ada hasil ya. Nah teteh bisa nggak sedikit aja perjuangan yang paling kita dengar dari kawan-kawan beliau, dari kawan-kawan ini yang ingin lolos tetapi sampai saat ini harapannya belum tercapai. Terus kesan teteh apa aja? Saya waktu ke audiensi ke DPR ya, teman saya kehilangan mobil, kehilangan motor kar. Gimana kemarin saya gini mobilnya, saya kena gimana? Mudah-mudahan atuh surat itu kapayuna, insya Allah enak depan sarang setelah alhamdulillah. Saya ini gimana ini? Padahal mobil saya bukan mobil saya, mobil temen dipinjam sok, saya duduk sok, saya dipinjam ini mobilnya motornya sampai nggak ada hilang, sampai tanahnya itu kumaha terus saya anu SMA kumaha dia cenari S1 hunkul, ada saya SMA kumaha. Selesai ya udah saya akan meminta kepada pemerintahan daerah ke Pasetra, tolong dan lihat dari mulai TMT itu lihat, tolong jangan membandingkan S1 dulu, jangan coba. Please, lihat ya urutan TMT-nya yang lama itu urut dari yang lama. Oke. Misalnya gitu. Kalau mau merekrut dari S1, pendidikan S1, otomatis ada yang TMT itu pasti ada yang muda lagi ya kita. Jujur saya SMA kan, saya SMA bukan S1. Saya udah 23 tahun, tapi yang muda lagi. Artinya keduluan sama ya, yang masa kerjanya masih baru, terus usianya masih muda. Karena kualifikasi pendidikan. Saya paling tua di Puskesmas Sukasenang. Puskesmas Sukasenang. Sukwan. Oke. Saya tidak sirik istilahnya kalau tidak sok alhamdulillah memiliki ketahanan mudah-mudahan. Oke. Pak Sekda, sebelum ke Pak Sekda, informasi sebenarnya kita sudah tadi melayangkan surat ke BKD, namun dari BKD beralasan bahwa ada kegiatan berkaitan dengan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Finalisasi ya. Oke. Itu dari BKD. Sementara untuk DPRD ya, saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Komisi 1 Pak Mahmi. Beliau masuk Banggar kan? Hari ini ada kegiatan. Terus mewakilkan ke Pak Deden Sopian. Tapi Pak Deden Sopian di telepon belum balas, belum ngangkat, di WA juga sampai saat ini belum balas. Jadi mereka tidak hadir. Terus yang ketiga ini Kang Yudi ya. Kang Yudi ini tadi telepon ke saya panjang lebar. Tapi mungkin ini untuk Kang Yudi, walaupun hari ini tidak bisa, insya Allah di edisi selanjutnya atau waktu-waktu selanjutnya kita akan kembali mengundang para honorer ya, khusus honorer ya, tidak akan mengundang Pak Sekda. Edisi curhat kan, apa saja gitu. Tapi tujuannya bukan apa-apa. Tujuannya adalah agar masyarakat tahu bahwa di satu tempat ada guru yang sudah mengabdi sekian puluh tahun, maaf tidak jadi ASN. Mudah-mudahan walaupun tidak diangkat jadi ASN, tetapi mendapat penghargaan dari masyarakat. Amin. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tadi seperti saya bilang, Pak Sekda bukan Tuhan. Pak Sekda bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketika kita meminta apapun akan dikasih.
Paseka hanya salah satu pejabat yang bisa menjadi perantara. Sekarang pertanyaan langsung ke Pak Sekda. Iya, enggak Mas. Pak Sekda sebagai representasi dari ASN ya, bupati, wakil bupati itu secara politis. Kalau Pak Sekda secara kepegawaian itu melekat ASN sampai mati. Pak Sekda, dari harapan, dari jeritan para honorer ini kira-kira apa saja yang perlu ditampung? Lalu kemudian dari 1614, apakah mereka suatu saat bisa menggapai mimpinya, bisa lolos menjadi seorang ASN? Ya, terus apa saja upaya atau program dari Pemkab Garut untuk memajukan masyarakat Garut khususnya para honorer? Baik, terima kasih Kang Asep ya. Rekan-rekan. Jadi gini, sebetulnya ini bukan kali pertama saya. Begitu saya diangkat jadi sekda, itu yang pertama itu menyangkut masalah kemudian. Tiga itu saja sistem penetapan lahan. Kita menerima untuk honorer untuk 2095. Sempat protes hampir semua kalangan mencapai saya bahwa saya lah yang pengen itu sedikit. Padahal katanya kita ada alokasi dana untuk P3 kali 191 miliar. Saya coba telusuri, begitu saya masuk, kita telusuri yang pertama itu. Yang kedua sebelumnya, saya juga didahului oleh teman-teman, baik itu guru, terutama guru. Karena apa? Rekrutmen itu kita penganggaran hanya 300 orang. 300 orang. Tentang rekrutmen tahun 2021, formasi 2019, yang katanya ada 191 miliar. Katanya mana lokasi ini TGI nggak pada waktu itu? Kan 2019 turun, itu kan tidak ada rekrutmen apapun. Sehingga saya tanya, TGI-nya mana? Kalau memang itu betul 190, di mana posisi DAU, di mana posisinya? Kan begitu lah. Ada 9 pendapat yang terjadi. Saya selaku katakanlah pejabat sekda, waktu itu kan berkepentingan sebetulnya menyediakan persoalan. Satu rekrutmen kita dalam perencanaan anggaran 300 orang. Tapi karena sistemnya berbeda. Kalau dulu kan sistem rekrutmen dulu, kemudian baru yang lulus ini ditetapkan sebagai peserta yang lolos. Tidak melihat posisi APBD yang kita tetapkan. Sehingga terjadilah yang lulus itu, yang alokasi anggaran kita hanya untuk 300, sementara yang lulus ada di 1422. Sorry, 1244. Ini kan persoalan. Bagaimana kami mencoba melakukan komunikasi dengan teman-teman yang hari ini lulus, sementara alokasi anggaran kami hanya mengalokasi 300 orang. Bisa dibayangkan dengan Betul. Bagaimana teman-teman ini? Akhirnya saya komunikasi dengan Pak Riki waktu itu sebagai ketua forum. Mau seperti apa yang akan kita lakukan? Anda sayang ke sekian ratus orang yang lulus, atau hanya untuk yang 300 sebagaimana APBD yang kita siapin? Karena proses seleksinya ya maaf ya tidak konsisten. Kalau harus yang 300 kemudian yang lulus ada 1.244 kan begitu. Betul. Sangat jauh Pak ya. Sangat jauh prosesnya. Ya akhirnya kita komunikasi apa yang dilakukan. Alhamdulillah semua teman-teman itu mereka lebih bagaimana merasakan kebersamaan dengan mereka, sehingga konsentrasi udah hari ini yang paling kita lulus dulu ada status dulu. Biar kami berbagi kurang lebih bahasa seperti ini. Maka lakukan upaya-upaya yang sekiranya memberikan satu legitimasi atau produk yang akan kami keluar. Sepakati bersama, kan selesai ini. Akhirnya memang ada musyawarah ya. Ada musyawarah yang kita. Tapi tetap kita juga tidak menghilangkan, tidak melanggar regulasi. Kami buat dengan teman-teman semata teman-teman juga kita terus fokus seperti begini. Oke kan, Pak, oke. Jangan panik. Betul. Terus ini kan banyak terus. Kalau terdahulu itu kan bergejolak terus. Oh, 196 rekrutmen tahun berikutnya setelah saya selesai. Betul. Setelah saya baru masuk. Yang pada itu tetap bergejolak terus sehingga ada kebijakan nasional dari Pak Presiden terkait dengan kebijakan rekrutmen 1 juta guru. Maka inilah konsentrasi pertama yang dilakukan oleh Kementan RT. Lalu bagaimana sikap Garut? Sikap Garut artinya yang diberikan kebijakan nasional itu hanya 2 aspek yang layanan dasar, yaitu untuk pendidikan dan kesehatan. Maka konsentrasi kebijakan nasional itu rekrutmen hanya di 2 jabatan itu. Oke. Nah, plus juga memang termasuk di dalam yang pertama itu ada dengan pertanian, penyuluh pertanian. Sehingga inilah 3. Itu juga memang mix ya antara PNS dan ASN. Saya berpikir kenapa sih sebetulnya ada P3K? Karena P3K ini mohon maaf dari sisi anggaran tentu
sangat-sangat berat. Karena gajinya lebih tinggi daripada PNS baru masuk. Lebih tinggi dari Lebih tinggi. PNS 3A itu kasus 3A, 3A tahun. Itu gajinya hanya di 2,6. Oke. Sementara P3K begitu masuk itu udah di 4,3. Besar banget ya. Sementara juga maaf ya, atribut lain juga dia dapat juga TPP. Dia juga dapat juga untuk konteks gaji perkara. Oke. Jadi pendapatannya banyak ya. lebih besar dibandingkan. Tanpa itu dilakukan, itu di pemerintah melihat karena apa? Untuk menyelamatkan usia kritis. Karena PNS ini kan 35 tahun usianya. Batasannya ya. Batasnya 35 tahun. Kalau ingin berkualitas berbuat undang-undang, bagaimana sekarang kita tahu berbuat undang-undang? Betul. Sehingga saya kira pola P3K ini alternatif lain untuk menyelamatkan teman-teman yang usianya kritis. Targetnya itu ya. Menyelamatkan usia kritis. Wah, jelas saya itu berkali-kali, tidak hanya satu kali. Bahkan pun ada TKH 35, TKH 35, TKHN 35, kemudian ada kategori 2. Ada PGK tenaga forum FK, semua kan ada. Di guru itu banyak, ada guru juga guru pagar, banyak lah. Jadi saya kan berkomunikasi dengan mereka juga bukan satu dua kali. Bahkan mereka sering kayak maaf komunikasi dengan saya. Gaji itu sampai maaf saya sampai ke Kemenkes terkait bagaimana kurikulum formulasi kebutuhan guru, kemudian kesehatan. Saya dengan ketemu dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat ketika masuk untuk memberikan satu upaya yang clear dan clean terkait dengan rekrutmen. Betul. Nah, akhirnya kan begini. Akhirnya pada akhirnya kita merekrut sekitar 5.386. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2022 kemarin. Oke, 5.386. Itu angka yang sangat fantastis dibandingkan dengan kabupaten kota lain. Sehingga persoalan muncul apa? Ketika kami mau gaji, ini kan kita biar DAU kita tadinya angel blocker kan bisa kita manfaatkan dengan santai. Hari ini maaf itu tidak ada spesifik grant. Artinya DAU itu dibagi sekarang ada 5 pemidana, sehingga tidak bisa lontar anggar di satu sisi lain. Anggaran kita juga bermasalah. Saya yang kemarin berkali-kali datang ke Jakarta terkait dengan untuk merubah PMK 21 karena itu sangat menelikung kita akan bisa menggaji teman-teman P3K. Karena apa? Karena PMK 212 tahun 2023 mengisyaratkan bahwa yang digaji oleh konteks P3K itu hanya ansih formasi 2022 dan 2023. Oke. Sementara kita ada 1.641 orang P3K yang di luar gaji itu yang tadi terbentuk 1.200. Yang waktu saya katakan pertama itu kan 1.244. Ada yang menurunkan di 18 orang, kurang di 125 clearnya. Kemudian di tahun berikutnya ada 196 untuk kesehatan pegawai negeri. Oke, bertahap sudah ya. Iya, artinya kan itu kita juga tertelikung kemarin. Sehingga kami terus alhamdulillah berkat bantuan Ibu Siti Motopaha ya, Mufatahah saya ke Jakarta. Alhamdulillah dalam suasana waktu kritis saya ketemu dengan Pak Dirjen Keuangan Pusat dan Daerah. Ketemu lah. Akhirnya alhamdulillah hari ini sudah ada perubahan meskipun clear suratnya belum kita terima. Akhirnya sudah ditandatangani belum diundangkan. Tapi bocoran sudah dapat. Oke. Sehingga hari ini alhamdulillah untuk teman-teman 1.641 bisa terima. 14 Bukan, ini konteks yang P3K 1.641. Yang kemarin P3K yang lolos. Kan kemarin itu PMK 212 tidak dibegani mereka kapan 211. Karena apa? Karena uang yang ada bagi kita 332 miliar. Tahun 2023 itu khusus untuk P3K ada 332 miliar. Karena apa rekrutmen kita khusus 10.000. Angka yang terkontrak oleh teman-teman di Kemendikbud, Oke. Nah, ini persoalan. Tapi alhamdulillah sekarang lulus. Tetapi persoalannya sekarang, maaf ya, persoalannya sekarang P3 anggaran P3K 333 miliar. 333 miliar tahun 2023 ini. Tetapi tidak termanfaatkan semua karena apa? Formasi 5.386 yang saya katakan tadi, itu ternyata starting point-nya kan tidak berangkat dari bulan Januari. Tetapi dari karena pemberkasan. Untuk teman-teman kan gini, tahun 2023 itu tidak menganggap guru
Karena apa? Karena guru itu sudah P1, P2, P3. Artinya yang lulus pertama, kedua, ketiga. Jadi mereka tidak, yang lulus itu yang umur passing grade, masuklah mereka sebagai calon P3K. Jadi seleksinya hanya 1 kali, dan inilah yang kita tetapkan sebagai calon P3K dengan formasi 2022. Nah, itu ya maksudnya. Sudah kita lakukan seperti itu, kemudian terus menjadi nakes. Nakes itu kan kita alokasi 1.700, tapi yang lulus 1.500. Nah inilah yang menjadi kendala yang dihadapi oleh teman-teman. Kenapa? Karena seleksinya menggunakan CAT, Open Access Test. Jadi pun tiap fresh graduate ini akan lulus, karena mereka masih baru keluar dari perguruan tinggi. Betul. Masih gas. Sementara teman-teman yang sudah mengaji dulu. Yang maaf ya, perhatiannya kan tidak hanya menyangkut masalah soal-soal itu di tes, tapi juga terbagi bertugas, keluarga, ada beban-beban tambahan yang sudah menunggu. Yang tidak menunggu, yang mungkin juga tidak dilakukan beberapa yang bersangkutan. Nah ini persoalan. Lalu siapa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut? Kita berkirim surat ke Kemenpan RB terkait dengan kalau memungkinkan ada afirmasi kepada teman-teman yang seleksi. Seperti hari ini pun guru itu ada afirmasi, sehingga yang lulus kemarin itu karena mereka yang usia 30 ya sudah bekerja dan usianya kritis, itu dia diberi angka starting point yang 35% penambahan nilai. Jadi kalau misalnya gini, tes itu angka tes itu 100. Saya itu mereka teman-teman yang sudah mengambil pendidikan kemarin itu sudah angka 35 poin sudah didapat. Jadi kalau dia dapat misalkan sudah ada punya modal, starting point sudah dapat dia, tinggal tambahin 10 ke 45, nilai mati 0. Betul. Ini sebetulnya poinnya. Nah, kemudian itu berlaku. Alhamdulillah nanti sudah berlaku, sehingga teman-teman nanti sudah masuk. Nah, yang berlaku teman-teman di teknis lain, Pak Aritres. Kenapa tidak? Nah, tetapi pun kemarin ada PMK 571 yang mengisyaratkan optimalisasi pengisian jabatan P3K. Jadi kemarin itu kan gini, kita punya posisi untuk teman-teman di luar teknis lainnya, Pak Ari, CS, Bapak, itu ada buka 175 orang. 175 orang. Yang memenuhi PCD itu hanya 77. Seleksi pertama itu. Dari 77 berapa? Pak Sep tahu nggak berapa yang review teman-teman P3K? Saya tidak tahu. Hanya paling 11 orang. Hanya 11 orang? Iya. Dari 77 orang? 77 orang. Yang dari mana? Ya dari umum. Artinya apa? Inilah yang tidak menyelesaikan persoalan. Sehingga teman-teman P3K yang mestinya diduduki oleh teman P3K honorer, kalah bersaing sama teman-teman di luar yang fresh graduate. Betul. Sehingga 77 11 yang dapat. Kan begitu poinnya. Itu persoalan sebenarnya yang sudah muncul. Kemudian punten, pusat menyadari, padanya muncullah PMK 571 yang mengisyaratkan optimalisasi pengisian jabatan yang kemarin kekurangan. Garut 177 baru terisi 78. Garut 175 yang terisi baru 77. Jadi kita ada posisi sudah 98 mengundurkan istiqan, jadi yang dapat hanya 98 orang. 97. Nah 97 ini itu tidak di testing, tapi dengan kebijakan 571 itu langsung diangkat dengan catatan yang bersangkutan nilai tertinggi peringkatnya di jabatannya dituju yang testing itu. Betul. Nah setelah itu sekarang bagaimana keberpihakan ini benar nggak betul? Karena apa? Karena konsentrasi pengisian optimalisasi ini hanya diberikan kepada teman-teman TKH 2, bukan kepada yang lain. Meskipun dari umum nilai tinggi, nggak lulus ya. Karena itu poin. Nah di sini sudah kelihatan bagaimana kebebasan pusat terkait itu. Nah, ya satu persoalan. Persoalan sekarang muncul, Pak. Teman-teman seolah menjadi wah itu cuma saya tidak diperhatikan berita. Saya sudah mengusung kalau mungkin. Kenapa kebijakan PSBY juga mengangkat Sekdes tanpa testing? Dan pendekatan politik. Makanya kan saya ke teman-teman, yuk kita bekerja, kita bersama-sama. Saya Pak Sekdes sudah dengan teman-teman TKH mungkin bukan dengan Pak Ari.
Tapi dengan teman-teman PKH dengan PKH Sekdes 3 tahun, saya masuk ke sisi ALB, saya dampingi, yang sering kejakan saya. Saya juga dengan teman-teman pun di DPRD provinsi terkait dorongan dulu agar semua bisa masuk posisi itu. Saya yang datang di situ. Saya semua dikasihkan, nah, agar persoalan yang bermasalah harus segera terselesaikan. Oke. Nah, sekarang kemudian menjadi apa yang disampaikan Ibu, Abi mati SMA, rumah dia tidak ada kesempatan naik sementara usia sudah sudah di akhir ending, sudah kritis, sisi pengabdian panjang, tapi mana penghargaannya? Pak Asep saya ketemu dengan Tutunnya, secara politik saya juga bermain politik, saya masuk dengan menggunakan boleh ini juga ya, masuk saya dengan Tutun, Ibu Mama. Oke. Istri putrinya Pak Wakil Presiden. Dulu dulu dibawa oleh teman-teman DKH. Ayo saya ketemu, kalau datangkan saya dengan beliau. Saya ketemulah dengan beliau. Di kandung masjid apa? Ini kaitan dengan teman-teman SMA. Oke. Saya sampaikan ke Kemenpan RB. Secara politik, secara hierarkis pemerintah saya sampaikan ke Kemenpan RB terkait dengan posisi di lapangan bahwa kami itu tidak asing hanya jabatan teman-teman yang dikualifikasi S1, tapi juga banyak SMA. Kan begitu kan? Maka kenapa saya ketemu dengan Ibu Mo dan saya mau dengan ini? Karena apa? Karena ingin mengubah Perpres 38 2020 terkait dengan apa? Persebaran jabatan yang dapat diisi oleh teman-teman P3K. Dan ternyata kualifikasi SMA itu tidak ada. Jadi mesti bagaimanapun juga Garut yang mensyukur 5.000 orang kualifikasi SMA mau masuk karena sistemnya tidak ada. Itu persoalan yang paling mendasar ya. Makanya saya guide yuk. Kita RDP dengan DPR RI kan ini buat kebijakan level bawah, tapi high level betul di atas. Ini yang saya bawa yuk kita ke sana. Karena saya nggak mungkin, saya kan baju ini besi. Ini kebijakan itu kenapa Anda ya? Kan begitu nanti. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang iya seolah alamatkan kan gitu. Betul. Makanya teman-teman saya yang membantu. Yuk kita bicara di situ. Hasil UMD berapa kali Pak? Untuk mungkin ya memposisikan teman-teman itu. Jadi poinnya saya sampaikan yuk ke Ibu Mama juga itu butuh dan ini kan poinnya PRPS. Ini mudah-mudahan pendek di Wapres tinggal harus kata Presiden. Iya. Kami boleh ngomong bahasa orang beres ternyata PRPS karunya baru ke SMA baru bahasa kan itu poinnya. Tidak terlalu panjang nih prosesnya. Panjang. Itu yang dilakukan proses. Oke. Sehingga untuk mengangkat teman-teman yang punya kualifikasi kredensial dari SD, SMP, SMA ya ini lupa PRPS 33 harus merubah itu dulu. Ini hanya kebijakan politik yang mempercepat. Karena ini presiden yang megang. Ibarat Perbu, ya bupati yang megang. Nah saya ngejar ke situ. Oke. Artinya perjuangan Pak Sekda ini untuk kawan-kawan memang udah cukup panjang ya. Dan kalau saya mendengar harus bertemu dengan A, bertemu dengan B, dengan waktu yang cukup panjang. Ini selama ini Ibu tahu nggak perjuangan Pak Sekda? Karena Ibu itu di luar lingkaran itu. Oke. Kami itu teman-teman ini, karena kalau saya kan melihatnya ya squad kami. Karena Ibu juga bagian saya, masa gini ya. Persebaran jabatan hari ini betul kan Pak. Pertama itu kan ada tenaga pendidik non kependidikan. Ya tadi operator, penjaga sekolah, perpus. Banyak itu jumlahnya berapa? Tidak sedikit Pak. Betul. 2 di puskesmas. Tidak hanya asli teman-teman yang fungsional kesehatan ya seperti perawat dan dokter, tapi juga teman-teman di situ ada pemberi obat, admin yang menyiapkan di pendaftaran. Kesemuanya di situ. Benar. Persebarannya yang banyak. Berapa ribu aktif di angka 3.000-an mungkin ada kalkulasinya. Itulah yang saya pikirkan, yang kami pikirkan saya bawa ke pusat. Besar hierarkis, tentu hierarki pemerintahan, ada hierarki pendekatan politik yang kami mainkan. Oke, mata ekspor saya kayak Ibu jumpa hari begitu, sehingga ketika pada tangga saya nyantai karena saya sudah melakukan itu semua. Karin baru dengar nih apa yang sudah ketemu juga Pak. Sudah bertemu beliau juga kemarinnya. Jadi Pak Haji mungkin sedikit boleh ya Kang Asep? sangat boleh ya. Mumpung lagi di sini nih. Boleh. Secara formal susah. Jadi mungkin izin bertanya Pak Haji, kita menyikapi terkait LUAS kan ya perubahan undang-undang nomor 5 ya. Aparatur sipil negara menjadi undang-undang ASN. Nah, mungkin sudah disahkan pertanggal 3 Oktober ya kalau misalnya kemarin. Mungkin kita mudah-mudahan PP turunannya kalau informasi dari kawan-kawan pusat
sudah ada katanya pembahasan ke situ dan sudah informasi kurang tahu juga ya generalnya operasinya katanya sudah rampung cuma nunggu diterbitkan. Mudah-mudahan aja PP tersebut itu berpihak, ada keberpihakan kepada kita terkait yang tadi Perpres ya sekian dan sekian itu kan satu permasalahan ya Pak Haji, satu permasalahan yang mungkin kita susah menjebol itu gitu. Kalau bukan orang-orang tertentu yang mau menjebol itu, dan upaya dari beliau juga alhamdulillah sudah ada atensi upaya dari beliau untuk memperjuangkan kami gitu. Alhamdulillah dan terima kasih kami sampaikan kepada Pak Haji juga. Dan mungkin pertanyaan saya sedikit Pak terkait waktu BKD ya dari Muhajir ini waktu itu, dan beliau juga sudah mengirimkan bukti kepada saya langsung kepada nomor WhatsApp saya bahwasanya Pemkab Garut sudah mengusulkan untuk THK 2 ya, untuk THK 2 dan sudah bersurat kepada bagian persyaratan atau Kemenpan itu sudah. Jadi kata beliau ini kemarin aja waktu ketemu Bapak sebelumnya kita ketemu Haji ini dulu. Jadi beliau juga nggak bisa apa-apa, kita tunggu setelahnya balasannya seperti apa. Karena terkait RUU-nya juga kan belum disahkan gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya aja mewakili kawan-kawan yang di lapangan juga yang di Kabupaten yang mungkin nanti pada nonton lah. Amanat mereka juga tolong sampaikan bahwasanya jawaban statement dari pihak Badan Kepegawaian Daerah melalui ini bahwa kita menunggu RUU ASN disahkan dulu. Jadi sudah rampung nih, sudah disahkan, sudah dipalu pertanggal 3 Oktober kemarin. Lalu langkah dan upaya pemerintah Kabupaten Garut khususnya Bapak yang membidangi kepegawaian di Kabupaten Garut seperti apa menyikapi undang-undang tersebut? Biaya yang jauh. Pertama menyangkut masalah pengesahan RUU, perubahan RUU 5 ini pertama. Yang kedua menyangkut usulan. Jadi gini, Bupati yang kemarin mengusulkan teman-teman THK 2 masih ke Bupati ingin agar Pak tolong kami perhatikan. Bupati kemarin berpikir sebelum muncul 571 PMK 571 ya sudah berapa kekurangan kita tuh? Udah dia ngangkat, kita berikan sudah kan? Jawabannya adalah kemarin diangkatnya sekarang teman-teman yang insya Allah mungkin bulan 1 November ini mereka diangkat. Alhamdulillah. Dan ada 97 orang yang akan kita angkat untuk kemudian insya Allah di awal tanggal 1 November kita gaji mereka dengan kualifikasi lebih tinggi dari APF. Wih, alhamdulillah ya. 97 orang ini sudah diangkat besok. Dan ternyata kualifikasi itu, usulan itu tadinya kan menurut saya, tetapi bisa ditutup. Tetapi kemudian Pak Bupati mengisyaratkan kemarin Pak Sekda, gimana kalau kita juga dikasihan teman-teman mereka, karena di situ juga banyak. Udah kita mintakan aja. Kebetulan tahun 2024 kita itu sebenarnya ada alokasi untuk ketiga kan 62 miliar, dan 62 miliar ini sudah diverifikasi itu ada di angka sekitar 1.900. Kami mengusulkan 1.926. Tapi kemudian yang lolos spesifikasi itu hanya 1.908. Hanya informasi 1.998 informasi yang di situ. Nah, terkait dengan usulan Bupati ini kan berarti itu terpending. Dan insya Allah tahun 2024 kita akan Bupati sudah meminta itu sekira minimal 200 orang yang akan mintakan untuk TKH 2. Sebenarnya kan kalau undang-undang disahkan 2024 selesai, ini persoalan yang memang untuk Garut jauh banget daripada arti. Karena persoalan kita, contohnya sekalian, ini kita sudah menginventarisasi terkait dengan berapa sebetulnya jumlah honorer yang di Kabupaten Garut. Itu kita inventarisasi ada 14.008. Itu akumulasi. Mungkin ada yang meninggal, ada yang sudah masuk itu belum terinventarisasi persis. Kenapa belum terinventarisasi persis? Karena ketika mereka diangkat itu kan banyak yang dari luar. Jadi tidak serta-merta misalkan bahwa ketika hari ini 1408 028 itu bisa dikurangi dan pangkatan 5.003 seperti itu. Karena di sini juga ada orang dari luar, ada dari Cianjur, dari Sumatera, maupun dari Ciamis banyak yang kita kalau bertani. Sehingga kita juga warning ke teman-teman. Percuma orang merek posisi besar, itu teman-teman belum siap. Insya Allah tidak menyelesaikan persoalan Garut, mau datangkan orang luar. Saya tidak minta diprotek. Ini negara Indonesia bukan negara Garut kan itu. Jadi dilema ya? Dilema persoalan. Kita tetap memperjuangkan belum jalur apa. Sudah diberi afirmasi teman-teman kita. Kan itu yang kita usulkan. Saya termasuk kirim surat agar kita dari teman-teman TKH 2 ini diberi afirmasi. Tapi karena mereka menjawab tapi dengan tindakan seperti sekarang PMK 571. Kan tidak dengan jawaban. Tetapi mereka diangkat. Yang meskipun tinggi dilihat kalah sama yang TKH 2. Nah itulah bentuk lain daripada kebijakan pemerintah yang berpihak kepada untuk menyelesaikan PHK.
KHKG honorer. Oke. Nah itu yang dilakukan. Nah jadi tinggal hari ini memang ada dua sisi persoalan yang kita hadapi. Pertama adalah yang teman-teman TKH yang hari ini berada dengan kualifikasi pendidikan sarjana. Ada yang di bawah sarjana, ini yang dipersoalkan. Kalau ini agak berat, kenapa berat? Karena kita berubah perpres dan perpres ini hanya bisa selesai itu dengan pendekatan politik. Betul. Hanya dengan jalur politik. Karena benar, persoalan TKH ini yang berat hanya di Garut, yang di lain pada enjoy-nya tidak terlalu berat. Di daerah lain itu hanya tinggal 6, 10, 15, 25. Sedikit banget ya. Sebetulnya Garut sangat fantastis nih. Inilah persoalan. Sehingga bukan program nasional, tapi tetap kita untuk memperjuangkan tentang perubahan KFK 21 itu hanya Garut yang kerjakan. Saya sampai berkali-kali Kemendagri saya bawa pimpinan dewan supaya tahu persis bagaimana perjalanan, karena kita akan loss di angka 86 miliar lebih. Kalau kita tidak berjuangkan, dari mana 1.641 uang yang gajinya dari mana? Itu tapi alhamdulillah sekarang sudah ada. Sehingga nyaman bagi kita. Nah jadi ini persoalannya. Satu sisi teman-teman yang di posisi real hari ini yang kualifikasinya sedikit aman dari sisi persyaratan. Sisi lain ini yang paling berat. Nah yang kedua itu juga teman-teman di POPP, karena POPP dalam undang-undang disebutkan harus PNS. Satpol PP juga. Satpol PP itu. Sejak tahun berapa itu Pak? Itu penetapan di awal keberangkatan karena dia sebagai penyidik ke PNS, jadi harus PNS. Nah inilah yang punten kemarin juga Dirjen Adil ngomong ke kita, gimana nih? Itu seperti itu. Berat sisinya. Oke. Pak Sekda, mungkin apa yang disampaikan Pak Sekda terus terang saya baru mendengarkan. Ya mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu gambaran bahwa perjuangan Pemkab Garut untuk honorer ini nyata. Tetapi mungkin ada kalimat yang biasa ngomong itu deh hasilnya unggul. Kadang-kadang orang itu melihatnya hasilnya gitu ya. Dari sekian teori itu dianggap tidak ada. Nah mudah-mudahan Pak Sekda membuahkan hasil nih perjuangannya. Nah sebelum Pak Sekda kembali menjawab, di sini ada rekan-rekan nih dari honorer. Saya khawatirnya ada yang kan banyak bahasanya kan, Manawi atau dari si Akang apa ini. Dari mana Pak? Ibu? Puskesmas Paseman. Ada? PUPR kan? Dari kesehatan, dari administrasi atau Staf ya. Nah, mudah-mudahan di sini ada Pak Sekda. Mungkin ada undang-undang, silakan bisa ditanyakan. Iya, yang sama aja ya sepertinya Bapak. Saya juga sama SK-nya tahun 2004. Terus udah mengikuti testing yang kategori 2 khusus, semua kategori 2. Dulu tuh Bapak ya maaf banget saya. Iya, itu tuh waktu dulu hanya dinas kesehatan aja ya Pak, ini saya berbicaranya. Cuman 117 orang ya kalau nggak salah. Itu asli kategori 2. Tapi pas ujiannya lebih dari 300 orang ternyata yang ikutan testing kategori 2. Saya juga nggak tahu kenapa jadi melambung gitu ya. Jadi yang aslinya kategori 2 itu tuh banyak yang nggak lulus, sementara yang baru-baru lulus. Jadi pada lulus gitu Pak. Jadi sebenarnya yang asli itu yang 117 itu kemana? Nggak ada yang lulus. Yang lulusnya itu yang berambungnya itu gitu Pak, maaf saya ngomong kayak gini. Yang di luar dari jumlah itu yang lulus. Iya. Ini saya berbicaranya dinas kesehatan aja. Kesehatan ya. Saya kira kan Pak Setia. Saya sama tuh di Pak Setia. Saya sama dari kota ya. Yang 13, 2012 itu. Saya pikir 2013. Kemudian saya masuk ke pemerintahan. Anak saya di situ, staf saya misalnya, Sri juga masuk. Kategori tapi Obi tidak masuk, susah masuk. Jadi, yuk, teman-teman saya yang ada yang menjadi punten TKH dari tahun 2005. Ya ada pun sekarang persebaran pembiasan seperti saya tidak tahu karena posisinya juga bukan posisi. Tapi yang jelas Insya Allah yang keluar itu saya juga pernah di makamnya. Ada teman saya di makamnya itu juga lulus, sama juga TKH di kategori 2. Cuma ya saya ketemu di dinas komunikasi dengan Ogi tidak lulus. Ogi ada bukan tidak lulus. Tapi teman saya sering masuk. Kebanyakan mungkin nggak tahu ya Bapak, saya juga mungkin. Tapi yang memang yang aslinya dulu tuh masih sedikit gitu. Satu kabupaten Garut itu dinas kesehatannya itu kategori 2-nya tuh cuma 117 itu kan dulunya tuh ya. Pas ternyata pas ujian itu langsung
300-an lebih Bapak dulu tuh. Jadi yang aslinya itu tuh pada nggak, yang 117 itu tuh nggak pada lulus. Kalau sekarang 1614 Iya. bisa ngembang itu gimana? Iya, Sekarang terus udah gitu tuh 62 Iya. lagi kategori yang non Nah ini kan persoalan itu ya. 62 lagi itu posisinya itu kan saya tuh memang di dinas kesehatan, tapi ininya tuh sebagai teknis administrasi gitu kan. Terus waktu kemarin ada P3K diangkat kemarin, tahun kemarin itu, semua kita kan sebelumnya tuh ada demo dulu ya, ada demo dulu semua dinas kesehatan itu demo semua. Iya. Kita juga Pak ikut berjuang, ikut demo juga sebenarnya. Pas udah mau ujian P3K itu kan ternyata yang harus ikut ujian hanya nakes aja. Sementara kan kita juga sama ikut berjuang gitu ya Kang Ya ya. tadi 3820 itu. Iya. Yang mengisyaratkan persebaran jabatan bisa diisi oleh teman-teman P3K hanya itu. Buat SMA tidak ada. Yang boleh rumah jasa masuk atau pakalangan gitu. Betul, tidak bisa dipaksakan ya. Gitu. Kembali lagi semuanya tergantung regulasi. Makanya pendekatan politik yang saya mainkan. Tapi jadi mungkin bicara juga Pak Asep, Pak Sabda. Kita semua pada dasarnya manusia ya Pak ya. Jadi saya pernah sampaikan ke Bapak audiensi di Dewan ya Pak. Kemarin ya akhir kita beraudiensi. Jadi pada dasarnya regulasi itu adalah sebuah kebijakan Pak ya pada dasarnya. Tapi kebijakan itu kan harus dilandaskan kebijaksanaan. Kalau kebijakan hanya tebang pilih, saya rasa itu bukan kebijakan. Kebijakan itu sama-sama mengabdi. Kenapa Pak Jokowi mengamanatkan harus 1 juta guru? Padahal yang melayani masyarakat potensi kita bukan hanya guru. Kami Pak pelayan publik di masyarakat. Kenapa harus Pak Jokowi hanya melihatkan itu saja? Honorer itu bukan hanya guru Pak. Kalau PUPR banyak itu yang kami perjuangkan. Bukan hanya guru. Dinas kesehatan juga kan. Kalau kita administrasian kalau kita kejar target 1 juta guru, kapan kelarnya Pak? Guru nggak habis-habis setiap sekolah ada kebutuhan guru setiap sekolah. Apalagi guru mah tiap tahun. Sementara yang lain terabaikan. Itu kenapa Pak Jokowi? Mudah-mudahan Pak Jokowi juga mendengar ini. Honorer itu bukan hanya guru, Pak. Bukan hanya guru, kita melayani masyarakat Pak. Menjalankan roda pemerintahan. Coba bayangkan kalau kita tidak ada. Siapa? Kawan-kawan perawat juga nggak ujung-ujung apa tuh istilah meriksa kesehatan administrasi dulu Pak ini dulu nggak akan mungkin Kita mau mereka sekolah maaf Pak karena sertifikasi kalau nggak ada kawan-kawan dari perawat atau dinas sendiri nggak akan saya Pak. Betul. Lah, Semua kegiatan tidak mungkin dihandle oleh salah satu orang saja. di pemerintahan di Pemkab Garut kalau nggak ada orang administrasi mana bisa. Nambah Pak, nambah. Itu Apalagi Pak PUPR kan, saya orang Garut Selatan, nama saya Rahmat, UPT Bumbulang, PUPR Panten asli nama asli Bumbulang gitu. Abdi ngabdi dari tahun 2004 sampai sekarang Panten kurang lebih 19 tahun. Panten anu segalis besar mah abdi nambihan ka ketua keluhan kesah jeritan rencangan sadayana Pak. Sedangkan di PUPR kan teknis Pak, irigasi sareng bina marga jalan. Sedangkan di jalan kan terang aya hujan, terang aya naon, keluhan kan kena berangkat tetap masyarakat ngalewat kahalangan kai dijungkel wengi waya kumaha kedah turun tangan. Terang masyarakat kekurangan cai kadang dikocorkeun cai kapangpat ataupun ayeuna sekarang musim kemarau hujan kadang ngocor kadang kumaha. Sedangkan abi selama 19 tahun ngabdi ka khususnya Kabupaten Garut teu aya boro-boro sifatna tiap bulan gitu aya arep misalkan lah minimal aya pengakuan di dinas misalkan 500.000 per bulan atau 200.000 abi teh aya arep panginten ngabdi ka negara teh sasingke mah biasa 200.000 aya arep panginten nanggut ke murid kan ieu teh aya pisan Pak khususnya PUPR Pak sami lah abi sareng ngabdi sadayana di teknis khususnya ayeuna saur rerencangan ketua di dinas tahun payu can aya pengangkatan torojo ditinggali sampai informasina kange S1 sedangkan abdi kan rerencangan SMP SMA boro-boro sifatna ngiringan tes nyekalan pulpen ke tetiasa Pak hanya congkran sareng pacul sok mangga ku Bapak panginten pamikirkeun neuk teh aya di harapan rerencangan abdi mah sadayana ti PUPR asal aya nominal pengakuan pengabdian abdi penghargaan kumaha carana Bapak panginten Bapak mudah-mudahan panginten ulah ngagali
pang memperjuangkan khusus nabi panginten PUPR sami da Pak tukang lababa tukang macul panginten abdi teh da ayeuna bersaing kangge sareng guru TV manangun gitu. Sok guru panginten keluaran SMA keluaran S1 namanya 3 tahun terus diangkat abdi mau cerik sedangkan murang kali abdi wae keluaran SMA Pak abdi curhat keluaran teu tiasa hayang kuliah bade daftar ka mana ka perguruan tinggi teu tiasa Pak dan ieu mah ngalamar ka Indomar we Pak ngalamar anjeunna online via online ka Bandung harus berangkat hari Senin abdi boro-boro sifat ngongkosan murah kali ke abdi tuang wae gitu aya Pak sakitu panginten turun Pak turun Sementara kalau tidak ada akang, walaupun jalan licin ya, kehalangan pun tangkal mau bisa jalan, bisa lewat. Oke Pak Bapak ini kita lagi, jadi sedikit menanggapi kawan kita yang lebih bulat ya kan, bulat terkait insentif mungkin ya Pak Haji izin terkait insentif. Kita terima juga dulu waktu itu 2019 sebelum 2009 waktu Pak Bupati Pak Haji Rudi itu diangkat jadi terpilih lagi jadi bupati dua periode ya. Kami menghadap ke Pemaingkang ke beliau dan mencoba untuk meminta penambahan yang TKK dulu. TKK yang waktu itu 400 ribu tuh. Setiap tahun 400 ribu ada terus. Kita terus secara hitung-hitungan angka besar pasar berarti yang itu beras dan gas juga kan TKK-nya. Sedangkan kita pelayanan publik bukan dan sebagainya harus tidak boleh berhenti. Harus optimal. Gitu. Itu kan sisi pendapatannya. Dan kita mencoba untuk merapat kepada Pak Bupati dan waktu itu kita bernegosiasi setelah kami beliau akhirnya ada peningkatan yang SMA 700, yang TKK ya yang ada 800 kalau nggak salah yang S1 1 juta. Nah, kemudian kawan kita juga di lapangan aja yang TPL yang mengut segala macam dan kawan-kawan support. Bang katanya gimana nih anak TKK udah 1 juta lah. Itu kan kalau TKS itu kan kebijakan SKPD. Mana mungkin kita door to door ke SKPD. Ya akhirnya kita waktu dulu Pak Sekdanya Pak Adeni ya kita mencoba untuk kodeksi 2019 dan meminta di tuntutan kita yang poin ke-6 itu meminta peningkatan insentif tenaga kerja sukarelawan baik urusan lintas dinas. Alhamdulillah ada kenaikan kan? Ada kenaikan untuk 2019 yang sudah itu dari 100.000 kalau nggak salah ya 100.000 jadi 400. Kira terus 60 Pak. 60 kita upaya ke situ ya itu alhamdulillah disepakati waktu itu dengan Pak Sekda dan semua jajaran yang ada di situ ya kita minta acara dan semua support naik kemarin. Itu salah satu upaya kami secara fasilitator forum ya Pak ya dan kita tetap tidak punya kebijakan dari 2017 mah di PPR udah gak ada. Nah itu gak ada insentif sama kami pun menyayangkan Pak ya termasuk di diaspora kawan kita ada juga di luar diaspora. Wah katanya ini kita masih 100.000 dan 100.000 dari mana 100.000 dari berapa ratus ya Pak? Kita masih 100.000. Kemana itu kepala dinas sebenarnya kita kan masih audiensi jelas. Oke. Ini bisa jawab ya Pak Seti terkait teman-teman. Jadi gini. TKS tenaga kerja sukarela ya itu banyak dimaafkan penangkalannya juga oleh teman-teman kita. Jadi saya juga mengalami, saya juga ketika di sana ada teman-teman yang warisan, punya TKS beberapa. Itu dari orang pribadi yang jadi bagaimana sekarang gitu teman-teman kepala dinas yang bertanggung jawab atas paket itu kan seperti itu. Memang ini bukan ketika dia di kepala desa kan bukan karena kita tidak boleh dari dulu itu tidak boleh lagi. Tadi ada titipan dulu itu yang TKS aja kan dia bertanggung jawabnya kepada dinas. Betul. Kecuali kalau TKK itu pure adalah APBD kita alokasikan. Nah itu seperti itu. Hanya persoalannya kan begini terkait dengan komisi penggajian itu banyak bergantung pada regulasi atas. Sebisa bagaimana pedoman penyusunan APBD itu kan banyak pilihan di sana. Kalau itu misalkan tidak bisa kita sulit memasukkan itu. Ini persoalannya. Karena tidak boleh letter masuk di posisi pengkajian karena tidak dibenarkan. Sehingga itu adalah program pemerintah. Sepertinya Pak seperti itu. Nah, dikembali kepada teman-teman TKS ini sebetulnya banyak berpulang bagaimana kepiawaian atau rasa tresnanya mana kepada dinas untuk memperhatikan teman-teman. Kalau di breakdown misalnya di UPT berarti kepala UPT harus sisihkan lah sebagian dari kepentingan apa ada kegiatan yang secara sukarela memberikan sedekah
kan begitu harusnya. Ini kesinambungan. Karena itu dari sisi pengelolaan keuangan daerah, tentu ada mekanisme yang kita patuhi dan tidak boleh kita keluar konteks itu. Kalau tidak kan berarti apa yang nanti berbicara di sini. Nanti dari sorotan ya. Sehingga ini persoalannya yang sebetulnya ya memang pelik ya. Tapi poinnya adalah kami juga tidak diam. Artinya jujur ya, terkait dengan teman-teman yang kualifikasi pendidikan SMA ke bawah itu jadi concern kami bertemu, kami komunikasi, dan itu hanya maaf ijab breakdown itu ketika PPR 38 berubah. Kalau PPR 38 tidak berubah itu tidak bisa, sehingga didikan saya dari PPR ini pendekatan politik namanya. Makanya saya suka ikut kapan RDP saya ikut itu. Siap. Oke. Karena mengingat waktu di Kang Ari, Pak Sekda dan Ibu, sebetulnya kita pengen berbincang-bincang itu panjang lebar agar tuntas. Tapi kemudian hanya waktu yang mengatur kita semuanya. Aktivitas Bapak dan Ibu sekalian juga pasti masih banyak. Kita insya Allah akan mengadakan acara lagi kan. Nanti mungkin ya, kalau ini alhamdulillah talk show, ada tanya jawab. Nanti secara kedinasan mungkin Pak Sekda dengan Dinas, ya apa sih persoalannya, terus apa perjuangannya, nanti bisa ditonton oleh kawan-kawan honorer. Baik dari honorer mau menangis di sini, mau curhat dan lain sebagainya, insya Allah Bagus akan menyediakan tempat. Amin. Nah untuk closing statement dan Oke. Ini kan ada beberapa ini sebetulnya banyak yang ingin menanyakan ternyata dari apa yang masuk ke host kita gitu. Kan tadi ada afirmasi apa ya? Nah itu kan kalau tidak salah kita membaca bahwa afirmasi ini hanya diperuntukkan untuk satu SKPD tersebut. Ketika ada honorer di sana baru bisa melamar di SKPD tersebut. Nah kira-kira bisa nggak dari contoh yang tenaga honorer ini dari di Dispora contohnya, terus ada lowongan di Bisdik. Nah bisa nggak lintas seperti itu Pak? Iya bisa. Jadi gini, terkait dengan afirmasi adalah bentuk lain dari pemerintah berpihakan kepada yang bersangkutan. Dilihat dari kualifikasi pertama, lama dia mengabdi. Yang kedua adalah masa kritis. Ini kan diberikan ya. Terkait dengan siapa rekrutmen itu bisa dan sangat terbuka. Karena yang dipilih adalah bukan spesialisasi dinas, tetapi jabatan. Kan begini, persebaran jabatan itu ada 122 jabatan P3K yang diisi oleh teman-teman, kalau nggak salah 122 jabatan yang diisi oleh teman-teman. Jadi bisa lintas ke SKPD. Jadi pun misalnya Ari tadinya di PPR atau Kang Rahmat di POP, biasa Ari enak ke Sekda ketika jabatannya ada. Seperti di kami hari ini, rekrutmen kemarin yang optimalisasi berdasarkan 571 itu ada 8 orang, yang dari Sekdanya 3 orang. Yang satu ada dari kesehatan, ada dari rumah sakit, jadi 7 orang berhimpun di kami. Jadi melihat kekosongan ya, buat jabatan yang dilamar, berdasarkan kualifikasi yang dimiliki. Kalau saya background dan KSK-nya, standar kompetisi jabatan saya misalkan lulusan dari hukum, di situ ada analis, ya saya lagi ke sana, nggak perlu di dinas. Oke. Yang baru, dan bisa untuk teman-teman teknis lainnya bisa kesana kemari. Dan hari ini mohon maaf untuk informasi 2022 yang besok pelaksanaannya akan dilaksanakan sesegera mungkin testingnya Pak. Nah, ini hanya 1908 dan itu konsentrasi sekali lagi sebagaimana Permen Pak hanya konsentrasi di kesehatan dan pendidikan. Dan insya Allah 2024 Pak Bupati sudah menggariskan ini untuk formasi minimal teman-teman TKH 2 yang tersebar ini itu ada minimal 200 kemarin kerjanya. Oke, 2024 SMA inilah yang diperjuangkan lebih besar berat karena apa? Justru banyaknya itu kan Perpres yang dirubah. Berarti kuncinya ada uji materi ya Pak ya? Iya. Jadi itu. Oke. Kalau teknisnya Bapak, kalau di Garut tahun ini kan nggak diadain. Kalau sekarang kan begini. Ini sebenarnya formasi tahun 2023. Pelaksanaannya besok lusa nih. Tanggal 5 November 5 November kalau nggak salah testingnya, pemberkasan masuklah dari angkat di bulan Februari 2024. Februari 2024. Jadi formasi 2022 digaji 2024 minimal pada bulan April. Kita sudah nyiapinnya ada 62 miliar. Untuk kemudian itu. Nah, yang formasi 2024 mungkin seleksi pendaftaran di bulan November, bulan September seperti sekarang Oktober. Nah, baru nanti digajinya pada bulan 2025. Jadi mutas tahun Bu. Jadi Dan insya Allah di 2025 kita juga
Oke ya, Kak Ari untuk closing statement, silakan. Ya, sebetulnya banyak ya yang ingin disampaikan. Pasti sangat banyak. Ya, sangat banyak. Cuma karena memang terkait waktu ya juga yang membatasi kita. Ya intinya mungkin secara garis besar kita sudah bukan lama, tetapi sudah sangat lama kita memperjuangkan hak kita, nasib kita karena tergangnya regulasi. Tadi saya bilang tadi kebijakan itu dibuat oleh manusia, bukan oleh Allah. Tapi pada dasarnya tolonglah melihat kebijakan itu menjadikan sebuah produk hukum itu jadi suatu kebijaksanaan gitu. Bijaksana bijaksini, jadi nggak hanya cuma bijaksana, bijaksini enggak gitu. Jadi bukan kebijakan dalam itu. Kebijakan itu harus dilandasi kebijaksanaan dalam undang-undang juga kita kan tertinggi juga kita Pancasila. Sila ada keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Loh kita warga mana? Kan kita sama Pak. NKRI. Kenapa hanya kawan buruh dan kawan nakes? Kita juga kan sama Pak. Keadilan sosial. Kita dari sama-sama mengerti. Loh kenapa? Berarti kebijakan tersebut mohon maaf. Apa tadi? Saya rasa itu bukan suatu kebijakan. Itu terlalu biasa. Apalagi dengan target 1 juta bulan. Pak Jokowi turun dong. Lihat ke lapangan, lihat orang lalu lintas dinas perhubungan kerja, lihat kawan BPBD yang capek-capek, lihat orang damkar. Kenapa 1 juta buruh? Kalau 1 juta honorer, oke lah fine. Kalau 1 juta buruh, loh, saya rasa itu bukan suatu kebijakan. Nah, makanya saya berharap di sini ke depan melalui Bapak Sekda dan mohon izin juga Pak, kita dibantu secara maksimal terkait regulasi. Dikendor juga Pak, secara regulasi itu buatan manusia. Insya Allah kalau buatan proses apa ya, kalau buatan manusia insya Allah dengan hati, dengan kita bantu doa kawan-kawan kita, mudah-mudahan diberi kelancaran, khususnya kawan-kawan yang sudah ujung usia dan sudah agak menua gitu Pak, jangan sampai kita pensiun jadi honorer. Makasih ya. Kita sisi psikologi anak kita masing-masing itu kenapa? Loh, bapak kamu honorer, bapak kamu honorer, ibu kamu dia tuh udah down gitu secara di lingkungan gitu. Dan itu faktanya begitu Pak. Itu faktanya. Loh kenapa dia udah pakai mobil, orang tua ini pakai mobil, kamu pakai baju ini tapi kan honorer. Itu psikologi kenapa? Pasti mau tidak mau itu terjadi. Apalagi kelas atas itu sudah pasti. Makanya nggak sehat ya. Oke, dari seperti itulah mau dibantu Pak Haji, mudah-mudahan Pak Haji sehat selalu. Amin. Ya Allah. Dari teks Mungkin kami dari Kalimantan Kata berdua ya, Mas Sekda. Tolonglah prioritaskan kata berdua. Jadi tidak mau memilih ini S1, ini SMA. Tolonglah gitu. Sampai SMA yang udah renta mahal berarti SMA. Renta yang kuliah istilahnya. Yang mah renta yang tanpa testing. Renta yang mah S1 gelar mah. Tapi dengan keadaan gitu ya. Anak saya juga kemarin ada. Sok testing. Mama udah cari angkat. Yang S1 abis mah yang si gak mama cari angkat lain. Anak saya jadi kalau saya mohon ya mudah-mudahan saya lancar, segala mungkin soleh ke mana-mana. Amin. Kami yang SMA soleh ke mana-mana Pak. Sekarang kalau S1 itu tidak mungkin pasti ada formasinya S1, D3 pasti. Tapi kalau SMA, saya kemarin testing, ada ya di Bali SMA, memang ada dari lain SMA ada Pak. Dari lain ya? Karena Kang Asep dari SMA masih ada. SMA ada gitu. Nah, maka dari itu coba, please, mohon saya SMA, please. Tanpa tes sekali. Oke, tadi Pak Sekda nih. Saya gini pertama, tentu melalui 2 hal. Ya. Pertama insya Allah sebenarnya kita all out ya terkait dengan bagaimana upaya kami secara optimal. Karena semua itu ada di squad kami. Ya kalau sudah lihat tanya aja lah ke teman-teman Pak, silakan tanya ke teman-teman dari Nur Fariki ya zaman dulu. Kemudian jabat teman-teman Ibu Lina coba taruh saya bagaimana saya memperjuangkan teman-teman. Saya masuk di berbagai lini dan untuk kepentingan mendobrak apa yang menjadi kebijakan nasional. Karena ini semua adalah kebijakan nasional bukan kebijakan parsial teman-teman kami di kabupaten. Walaupun mohon maaf misalkan kita sekarang itu kan formasi itu dan PNS kita tidak mendapat porsi itu. Kita itu hari ini adalah kita tidak PNS itu hari ini ada di konsentrasi IKN biasa. Untuk IKN termasuk juga PNS ya. Nah kita itu seperti ini Pak. Terkait dengan menjadi keberpihakan teman-teman kita juga sudah melakukan upaya untuk mengubah itu dengan berbagai macam yang kita lakukan di pemerintahan maupun secara politis memanfaatkan momen politis. Jadi sudah kita lakukan.
Tapi kan poin lainnya adalah ya paling juga ada kebersamaan dengan kita. Makanya saya selalu betul hadir ketika teman-teman ada RDP, kan hanya politik yang bisa mendobrak regulasi yang ada. Terus saya kira sih kita juga kebetulan ketika pasar mengirim mungkin hasil itu sehingga nanti PP 38 2020 jadi serba mungkin seperti itu yang kedua. Oke. Saya kira itu. Insya Allah percayalah pada iman saya. Oke. Saya punya kepedulian yang kuat. Amin ya Allah. Oke, terakhirnya waktu juga yang menjawab, waktu juga yang membatasi. Tapi mudah-mudahan pertemuan hari ini membuahkan hasil yang baik sesuai harapan, dan semoga tadi kalau berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah tidak dikabulkan saat ini, mungkin nanti. Tapi kalau untuk tadi akan permintaan kepada Pak Jokowi, tidak hanya 1 juta guru ya, tetapi mungkin bisa ditambah dengan honorer lain. Sama-sama mengabdi, Pak. Betul. Sama rakyatnya Pak. Oke. Kategori rakyat luar negeri itu rakyat Indonesia juga yang sama-sama mengabdi. Dan mudah-mudahan yang terakhir tadi ada perpres yang harus didobrak, ya. Mudah-mudahan warga Garut atau warga Indonesia lainnya bisa memperjuangkan honorer dengan menyentuh perpres yang tadi dianggap sebagai sedikit penghalang. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu lagi, dan saya beri semangat untuk Kang Ari dan untuk honorer semuanya. Maaf. Siap. Mudah-mudahan Garuda Utama betul bisa mendobrak sama beliau. Tanda kepala ini memberikan semangat kepada Akang dari kita agar terus berjuang, karena hakikatnya manusia terus berjuang, Allah yang menentukan hasilnya. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.